Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, kita ketemu lagi dalam ibadah Pelkat PA tanggal 27 September 2020. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan Alkitab kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik tetap berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Ceria 214 bait pertama dan yang kedua, Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Ya adik-adik, mari kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan, terima kasih banyak untuk hari ini. Engkau begitu baik kepada kami, Engkau masih memberi kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, tiba saatnya kami akan beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami ini, biar kiranya Engkau Tuhan yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua yang akan mengikuti ibadah kami ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Jadi adik-adik mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, kita duduk yang manis, dan jangan lupa kita harus sediakan Alkitab kita ya. Mari adik-adik kita mau berdiri lagi, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 196 bait yang pertama, Marilah, Marilah. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Desi. Sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan di kelas anak kecil dan anak tanggung, anak kelas 3, 4, 5, 6 SD ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih, kami sudah boleh ada pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami bangun dengan kasih sayang yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Desi. Tuhan Yesus, berkatilah kami agar kami dapat mengerti, beri kami hikmat untuk kami dapat melakukan cerita hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunilah setiap salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Iya, adik-adik, siapa yang sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah siap? Kalau begitu angkat semua Alkitabnya. Sudah angkat Alkitabnya? Nah, itu menunjukkan kesediaan adik-adik untuk beribadah, untuk mendengarkan cerita ya. Kakak Desi yakin, Kakak Desi percaya adik-adik sudah siapkan semua Alkitabnya di rumah masing-masing. Oke? Sekarang kita mau buka Alkitab kita. Kita mau membaca satu ayat saja, yaitu dari Amsal. Amsal di Perjanjian. Iya, benar sekali. Amsal itu ada di Perjanjian Lama, sesudahnya Mazmur ya. Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayat 12. Ya, Amsal 23 ayat 12, hanya satu ayat. Kita baca sama-sama ya. Oke. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Amsal 23 ayat 12 yang berbunyi, arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah, demikian pembacaan Alkitab, hanya satu ayat. Ya, adik-adik, kata-kata nasihat yang kita baca tadi itu adalah sebuah amsal. Nah, Amsal sendiri mempunyai arti itu sebuah peribahasa atau perumpamaan yang memiliki makna atau pesan dari kata-kata tersebut. Seperti kata ini, pesannya itu apa, maknanya itu apa, artinya itu apa. Nah, itu ya. Nah, itu amsal. Jadi adik-adik ingat ya, kalau misalkan ditanya apa itu amsal, amsal adalah sebuah perumpamaan atau peribahasa yang mempunyai makna tersendiri, makna yang mendalam. Nah, itu amsal. Nah, amsal juga ditulis dengan sederhana dan pendek agar kita mudah mengerti dan memahami artinya apa, ya kan ya? Nah, hari ini kita diajak belajar dari kitab Amsal tentang mengetahui dan memahami sebuah didikan yang akan menjadikan kita orang-orang yang pandai. Orang-orang yang pandai ya. Nah, dengan demikian jikalau kita menjadi orang yang pandai, otomatis kita akan menjadi berkat ya. Berkat kepada orang lain. Ketika kita mau menerima didikan yang baik, artinya kita berhikmat untuk dapat menjadi berkat kepada orang lain. Nah, ketika kita mau menerima didikan yang baik, mau menerima setiap masukan dari orang-orang tua kita kepada kita, yang tentunya saja itu didikan yang baik, otomatis kita pun akan menjadi apa tadi Kakak Desi sudah bilang, bahwa berkat kepada orang lain. Nah, karena sikap memperhatikan dan melakukan didikan yang benar serta menghormati dan menaati Tuhan merupakan awal atau kunci yang membuka jalan berkatnya kita itu semakin besar, semakin luas di kehidupannya kita. Berkat apa saja? Banyak sekali berkat-berkat yang akan kita terima jikalau kita mau menerapkan didikan yang baik yang telah kita terima.
Entah itu dari guru di sekolah, orang tua di rumah, kakak-kakak layan di gereja, pendeta. Nah, semua itu adalah didikan yang baik. Tidak ada orang tua yang mau membuat anaknya itu atau memberikan didikan kepada anaknya itu yang salah. Pasti didikan yang baik. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu. Bagaimana sih contoh didikan yang baik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita, atau didikan baik yang harus kita lakukan agar kita, yang seperti tadi disampaikan, bahwa agar ketika kita mau melakukan didikan yang baik itu, kita akan menerima berkat, atau pintu-pintu berkat akan terbuka untuk kita. Berkat itu apa sih? Ada yang sudah tahu berkat? Iya, berkat itu kayak apa? Kayak anugerah, hadiah itu dari Tuhan untuk kita. Nah, itu dia. Nah, contohnya kalau di rumah, didikan yang benar. Seperti sekarang ada wabah seperti ini, orang tua, kakak layan, guru, semuanya berikan didikan atau berikan adik-adik sebuah aturan. Ini lebih ke aturan untuk mencuci tangan. Gunanya mencuci tangan apa? Ngapain kita setiap kesana atau pegang itu harus cuci tangan? Ngapain? Untuk apa? Hah? Iya, karena di musim sekarang ini kalau kita tidak cuci tangan, akan banyak virus-virus yang menempel di tangannya kita. Toh, habis itu kita mau makan, kita tidak cuci tangan, masuklah semua itu ke dalam tubuhnya kita. Nah, itu adalah contoh didikan yang baik yang harus kita dengar dan yang harus kita lakukan untuk sekarang. Toh, bukan hanya sekarang, tapi untuk nanti ke depannya. Terus akan adik-adik harus lakukan itu. Supaya adik-adik tidak sakit. Toh, kalau misalkan adik-adik makan baru belum cuci tangan, pasti nanti perutnya mungkin sembelit. Toh, buang-buang air karena cacingan. Toh? Nah, kemudian apa lagi? Didikan yang benar. Bersekolah. Tuh, gurunya adik-adik menerangkan ke adik-adik. Apalagi sekarang di musim pandemi seperti ini, belajarnya seperti sekarang toh, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, semuanya dari rumah. Karena apa? Karena kita harus mendengarkan perintahnya pemerintah. Karena pemerintah adalah utusannya Tuhan di dunia ini. Kita harus dengar-dengaran sama pemerintah. Toh, karena pemerintah mau yang terbaik untuk kita. Pemerintah tidak mungkin mau menjerumuskan kita atau membuat kita itu sampai banyak yang sakit. Sekarang banyak yang sakit karena apa? Tidak dengar-dengaran mungkin. Toh, disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan. Mungkin mereka tidak lakukan, atau disuruh jangan dulu berkerumun. Mereka berkerumun, akhirnya banyak yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jangan seperti itu ya. Makanya kita harus mendengarkan didikan yang baik yang telah diberikan kepada kita. Untuk kita sendiri, untuk kehidupannya kita, supaya kehidupannya kita lebih baik. Kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Toh? Nah, contohnya sekarang tadi Kakak Desi ulang. Sekarang belajarnya via daring. Toh? Gurunya di ujung sana, dari ujung HP di seberang sana lagi menjelaskan, lagi bilang 1+1, atau menjelaskan tentang apapun itu. Adik-adik di rumah tinggal apa? Mungkin dimatikan videonya, dimatikan suaranya, baru adik-adik main game. Atau adik-adik pergi ke aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, atau apapun itu. Atau adik-adik keluar bermain, tinggal HP-nya menyala, gurunya tinggal bercerita saja terus, adik-adik tidak ada di situ. Tidak seperti itu ya.
Karena jikalau adik-adik melewatkan pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya adik-adik, otomatis pendidikan yang baik akan adik-adik lewatkan pula. Tidak masuk di otak. Jadi nanti kalau mau ulangan, mau ujian, tidak tahu apa-apa. Akhirnya dapat nilai jelek. Siapa yang disalahkan? Mungkin gurunya. Oh iya, gurunya tidak menjelaskan dengan benar. Oh, gurunya ini, gurunya itu. Padahal adik-adik yang tidak mendengarkan atau adik-adik yang pergi bermain kiri kanan. Gurunya di seberang sana lagi menjelaskan. Adik-adik mungkin tidur. Itu tidak bagus ya. Tidak boleh seperti itu. Karena kita hari ini sudah diajarkan melalui kitab Amsal tentang apa tadi? Coba kita baca sama-sama ayatnya. Adalah arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, jadi hari ini ceritanya mau diingatkan seperti itu. Adik-adik, ketika orang tua atau ketika orang kakak-kakak layan, ibu pendeta memberitahukan yang baik, adik-adik harus terima ya. Kemudian adik-adik lakukan dalam kehidupannya adik-adik. Jangan mengambil hal-hal yang tidak baik dari sana, terus adik-adik tanam di otak, adik-adik sampaikan ke orang lain. Tidak seperti itu ya. Karena adik-adik harus ingat lagi tadi, yakin dan percaya bahwa didikan yang baik yang diberikan kepada kita, ketika kita mau melakukannya, yakinlah bahwa pintu-pintu berkat akan terbuka untuk kita. Toh, contohnya, jangan orang tua bilang, jangan suka ambil barangnya teman. Jangan suka bombek-bombek temannya. Apalagi, jangan menyontek saat ulangan. Semua itu ada maksudnya. Supaya apa? Ketika misalkan kita ambil barangnya temannya kita, atau kita marah-marah, suka marah-marah sama orang-orang yang tidak suka sama kita, tuh orang jangan berteman sama dia, suka marah-marah, tidak bagus, tidak usah berteman sama dia. Adik-adik rugi, tidak ada yang mau berteman sama adik-adik. Adakah orang yang mau berteman sama orang yang suka marah-marah? Coba adik-adik, kalau adik-adik ditanya, maukah berteman sama si A yang suka marah-marah, yang bikin terus mukanya? Ada? Enggak ya? Atau misalkan, maukah adik-adik berteman sama orang yang suka ambil barangnya orang lain? Mau? Tidak ya? Nah, jadi terapkan itu. Jika adik-adik sendiri tidak mau berteman sama orang yang seperti itu, orang lain juga seperti itu. Toh, jadi jangan suka ambil barangnya orang, suka jambak-jambak rambutnya orang mungkin, atau tendang-tendang orang mungkin. Nah, jangan ya. Lakukanlah semua itu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan. Karena, sekali lagi, akan terbuka berkat untuk kita. Tuh, kalau adik-adik rajin belajar, akan terbuka berkat. Tuh, apa yang adik-adik cita-citakan, misalkan saya bercita-cita menjadi seorang guru, saya bercita-cita menjadi seorang dokter, jadi polisi, jadi pilot. Nah, semua didikan yang baik, pelajaran-pelajaran yang baik harus adik-adik terima, harus adik-adik kasih masuk di otak, hati, kemudian aplikasikan pelajaran-pelajaran itu. Dan jangan lupa untuk mau berdoa. Karena bagaimana caranya kita mau menggapai cita-citanya kita, walaupun kita berpendidikan yang baik, pendidikannya tinggi, tapi kalau misalkan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak berdoa, bagaimana caranya? Karena Tuhan Yesus sendiri bilang bahwa berdoa dan berusaha harus dibarengi. Jangan berusaha, saya terus kerja saja terus tapi tidak berdoa. Tidak ya? Jadi dua itu harus berjalan dengan sama-sama. Toh, adik-adik mau sesuatu, adik-adik mau ranking 1, adik-adik berdoa.
adik-adik belajar. Toh, ketika adik-adik mau belajar, terus ditambah dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, adik-adik harus yakin dan percaya Tuhan pasti akan membukakan tingkap-tingkap berkat. Ya, jadi cerita hari ini sekian, cukup seperti itu. Seperti tadi sudah dibilang bahwa Amsal itu dia mempunyai makna yang sederhana. Tuh, dia itu pendek-pendek saja tapi mempunyai makna yang dalam. Tuh, arti yang bagus, arti yang harus kita tanam dalam kehidupannya kita. Ketika dibilang bahwa arahkanlah pikiranmu kepada didikan, perhatianmu pada didikan. Oke. Jadi kita itu harus jadi anak yang apa? Anak yang baik, anak yang menyukacitakan hati Tuhan. Ketika hati Tuhan adik-adik sukacitakan, otomatis orang di sekitar pun akan senang sama kita. Otomatis semuanya orang akan, oh itu anak yang baik, anak Kristen. Terpujilah lagi namanya Tuhan karena sikapnya adik-adik. Oke? Sekian ceritanya Kakak Desi hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita mau beraktivitas. Nanti ada Kakak Vinda yang akan memberikan aktivitas kepada adik-adik. Adik-adik silahkan simak videonya bagus-bagus. Kemudian kalau adik-adik kalau misalkan aktivitas itu berupa ayat hafalan, adik-adik harus menghafal ya supaya tertanam dalam pikirannya adik-adik. Satu lagi ayat hafalan. Kalau misalkan aktivitasnya tentang tugas menulis, adik-adik tulis ya. Adik-adik kerjakan, kemudian adik-adik kirim ke WA ke kalian. Kalau aktivitasnya tentang membuat sesuatu, adik-adik juga buat ya. Oke. Silakan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini Kakak Vinda akan beri aktivitas untuk anak kelas kecil dan tanggung. Nah, kakak mau supaya kita hari ini menghafal ayat, karena sudah lama sekali pasti adik-adik belum pernah lagi menghafal ayat. Ayat hafalan kita hari ini ada di Amsal pasal 19 ayat 20. Buka Amsal pasal 19 ayatnya yang ke-20. Adik-adik kalau belum dapat, adik-adik bisa pause dulu, terus cari di Alkitabnya. Kalau sudah dapat, baru adik-adik akan lanjut kembali nonton videonya. Sudah dapat? Oke, kita akan sama-sama baca sebelum kita hafal. Amsal pasal 19 ayat 20. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Nah, gampang kan? Ayatnya gampang sekali. Jadi kakak kasih waktu adik-adik untuk hafal dalam waktu 3 menit. Oke? Kakak akan tunggu 3 menit, kemudian terus kita hafal bersama. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah lewat 3 menit? Adik-adik sudah hafal? Kalau adik-adik sudah hafal, kita akan hafal sama-sama. Tutup Alkitabnya, tapi jangan lupa beri tanda supaya kalau kita mau hafal lagi, kita bisa buka lagi. Oke? Kita akan hafalkan sama-sama. Kakak akan hitung 1, 2, 3. Terus kita akan sebut nama kitabnya, pasalnya, ayatnya, lalu kata-kata di ayatnya. Oke? Kita akan mulai sama-sama. Semuanya tutup Alkitabnya. Oke, kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ya, masih ada yang salah? Atau sudah ada yang hafal dengan benar? Bagus. Tapi kita akan ulang sekali lagi supaya adik-adik makin ingat. Kita ulang sama-sama seperti cara yang tadi. 1,
2, 3. Amsal pasal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, semuanya sudah ingat, sudah punya ayat hafalan ini. Jadi adik-adik harus ingat bahwa kalau kita mau punya masa depan di mana kita menjadi bijak, di mana kita menjadi anak yang pintar, bisa memiliki hikmat. Terus kalau kita punya hikmat, kita pintar, maka kita juga akan disenangi orang, dan apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Asal apa? Asal sedari kita muda, sedari kita kecil, kita mendengarkan nasihat dari orang tua dan mau untuk diajar. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan tentang didikan yang baik. Ya Tuhan, mampukan kami, beri kami hikmat untuk kami dapat menerima setiap didikan yang baik dan mengaplikasikannya, melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar kami Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui tutur kata, tingkah laku, dan perbuatan kami. Kami masih kecil Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan senantiasa memberi kami hikmat untuk kami melakukan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami serahkan kedua orang tua kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan Yesus, mohon sehat-sehatkan kedua orang tua kami. Berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, serta umur yang panjang ya Bapa. Mampukan mereka, beri mereka hikmat dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus senantiasa menjaga setiap keluar masuk kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kami di masa pendidikan kami di kelas 3, 4, 5, 6 SD ini ya Bapa. Di masa-masa seperti sekarang ini, kami belajar dari rumah kami masing-masing, kami sekolah dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus mau memberkati kami. Tuhan Yesus memberi kami hikmat untuk kami mendapat menerima setiap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru kami. Walaupun dalam sistem daring, tapi kami yakin Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua yang punya kami di mana saja mereka berada dan berdomisili. Tuhan Yesus senantiasa menjaga mereka di sana sebagaimana Tuhan menjaga kami di sini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Tuhan Yesus memberkatilah bangsa dan negara kami, berkatilah Bapak Presiden kami dan semua pejabat-pejabat yang terlibat untuk membangun negara kami ini. Tuhan Yesus senantiasa memberi mereka hikmat, kebijaksanaan untuk dapat memimpin kami, memimpin negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi, dan kami pun masyarakatnya dapat hidup rukun satu dengan yang lain walaupun kami berbeda-beda agama. Kami berdoa juga untuk gereja kami ya Bapak, GPIB Jemaat Pamase. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus menyertai Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Paskaina. Tuhan Yesus memberi beliau kesehatan, kekuatan, beri beliau hikmat untuk dapat memimpin gereja kami dengan baik, dan kami pun jemaatnya dapat beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan kami, yang jikalau kami ada sakit, Tuhan Yesus mau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang kami konsumsi agar kami boleh dapat sembuh dan beraktivitas dengan baik sedia kalanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunilah setiap salah dan dosa kami yang telah kami rancang sadar atau tidak sadar, tutur kata, perbuatan, tingkah laku yang membuat Engkau kecewa. Maafkanlah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Nah, adik-adik, bagaimana cerita dari kakak Jessie? Ya, semoga cerita dari kakak Jessie itu tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat tertanam dalam hati kita masing-masing dan dapat kita menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, adik-adik, setiba saatnya kita akan memberikan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Sebelum itu kakak akan menyampaikan persembahan adik-adik boleh dikasihkan kepada orang tua atau adik-adik boleh bawa ke kakak layannya ya. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, mari kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 355. Kita ulangi 2 kali ya. Aku bawa dan berikan. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami boleh memberikan apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna bagi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Apa yang sisa pada kami, marilah Engkau memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah mau selesai, sudah hampir selesai. Adik-adik, mari kita mau berdiri lagi. Kita mau menutup ibadah kita di hari Minggu ini. Kakak undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 317 bait 1 dan bait kedua. Ya Tuhan, bimbing aku. Nah, adik-adik, kita dalam keadaan tetap berdiri, kita akan berdoa, kita akan menutup ibadah kita ini dalam doa syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu baik. Di sepanjang ibadah kami ini, kami mengucap syukur ibadah kami boleh selesai pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan, kesehatan, kekuatan, perlindungan yang asalnya daripada Tuhan menyertai kami satu minggu yang akan datang. Biarlah kami boleh
beribadah lagi kepadamu di hari Minggu yang akan datang ini. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hari-hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampunkan setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan.